Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Legurles. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang pecahan. Kita akan belajar aplikasi pecahan pada soal-soal cerita. Sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe channel Legurles. Tombolnya ada di sebelah kanan bawah. Juga nanti diklik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru. Dan di sebelah kanan atas itu nanti ada playlist buat teman-teman untuk belajar pecahan dari awal sampai akhirnya. Nah, jadi langsung aja nih. Jadi kalau untuk soal cerita biasanya memang ada dua jenis. Yang pertama yang seperti ini, jadi menjumlah-menjumlahkan atau mengurang-urangi. Yang kedua nanti masalah pekerjaan atau waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini, maka sangat disarankan kalau kita menyusun ceritanya ke bawah. Ya, kenapa sih harus disusun ceritanya ke bawah? Karena ini akan membantu kita nanti dalam menghitung dan tidak kehilangan ceritanya tuh sampai mana atau yang kita hitung tuh sedang menghitung apa gitu ya. Jadi kalau kita baca di sini, Ibu Ijup memiliki terigu 11 1/6, artinya dia punya mula-mula ya. Punya mula-mula 11 1/6 kilogram. Atau kalau dijadikan pecahan biasa, ini adalah 67/6 kilo. Atau biarkan seperti ini juga gak masalah, karena nanti penjumlahan dan pengurangan kita bisa langsung ya, kalau pecahan campuran. Kemudian dia beli lagi. Nah, dia beli 2/3 kilogram. Nah, jangan langsung ke yang berikutnya. Karena dia beli, maka kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan nih. Berarti sebelah kanan coret-coretan ya. Sebelah sini 11 1/6 ditambah 3 2/3. 11 tambah 3 14. 1/6 ditambah 2/3 itu berarti 4/6. Maka ini punya 14 5/6. Punya 14 5/6 kilogram ya. Kemudian sebanyak 8 1/3 kilo disimpan. Ya, berarti ini mau disimpan. Mau disimpan berarti dikurangi ya dari stoknya ya. Berarti dia disimpan 8 1/3 kilogram. Artinya ini kita kurangi. Ini berarti 14 5/6 kita akan kurangi dengan 8 1/3. Maka kita di sini punya 14 dikurangi 8 itu 6. 5/6 dikurangi 2/3 itu 1/3 itu 2/6. Maka kakak punya 6. Di sini berarti 3/6 ya, atau 6,5. Oh, artinya sisanya itu adalah 6,5 kilogram. Ternyata sisanya ini akan dibagikan ke orang yang membutuhkan dalam plastik berisi masing-masing 0,5 kilogram. Berapakah banyak plastik yang dibutuhkan? Nah, ini sudah akhir nih ya. Ini sudah tidak ada penjumlahan pengurangan lagi. Sekarang sisanya akan dibagikan. Maka banyak plastiknya, berarti kan sisanya ya dibagi dengan volume plastiknya nih. Ya, di sini sisanya 6,5 kilogram. Plastiknya adalah plastik 0,5 kilogram ya. Maka ini menjadi 13/2 dibagi setengah, maka dikali 2/1. Ini bisa dicoret. Berarti hasilnya adalah 13 plastik ya. Jadi yang dibutuhkan adalah 13 plastik untuk membungkus semua terigunya. Gampang ya. Sekarang kita coba yang ini. Di sini ayah membagikan uang sebesar 1 juta kepada A, B, dan C. A mendapatkan 40%, B mendapatkan 35%, dan C mendapatkan sisanya. Berapakah uang yang didapatkan masing-masing anak? Nah, di sini ada dua cara mengerjakan sebenarnya. Tapi kakak lebih suka kita menggunakan cara yang salah satunya gitu ya. Kenapa? Karena itu akan sangat membantu kalau soalnya dibalik. Kalau di sini dikasih tahu uang mula-mulanya. Jadi kalau kita punya ya mula-mula di sini 1 juta, tapi tidak kakak 1 juta. Ini adalah 1 bagian
atau 100% boleh. Nah, kemudian untuk A mendapatkan 40% atau 2/5 bagian. Ya, ini kalau dikurangkan hasilnya adalah 3/5 bagian. Kemudian si B itu mendapatkan 35%. 35% itu adalah 35/100 atau dibagi 5, 7/20 ya. 7/20 bagian. Sehingga kita dapat di sini dikurangi, ini adalah bagian yang didapatkan oleh C. Ya, C itu mendapatkan 3/5 dikurangi 7/20 atau kita punya 15/20 ya, ini dikalikan 12/20 dikalikan 4 dikurang 7/20, ini adalah berapa nih? 5/20 atau 1/4 bagian ya, 1/4 bagian. Nah, boleh nggak sih Kak tidak dalam pecahan seperti ini? Boleh banget, misalnya dalam 100%, sehingga di sini kalau dikurangi 40% maka sisanya 60%. Ini punya 35%, maka di sini punya 25% ya. Jadi kalau bisa juga nih seperti ini caranya. Nah, nanti untuk mendapatkan yang lain-lainnya ini gampang. Kalau dikasih tahu mula-mula itu gampang banget. Jadi di sini dikasih tahu mula-mulanya itu sebesar 1 juta. Nah, sekarang untuk mencari si A berarti gampang ya. Tinggal 40/100 atau 2/5 dikali 1 juta. Nanti dapat ini adalah 400.000. Kalau si B berarti tinggal 35% atau 7/20 dikali 1 juta sama dengan 350.000. Nah, untuk si C kita bisa kurangkan juga nih. Ini kurang ini boleh. Atau tinggal 1/4 dikali 100.000. 1 juta ya. Hasilnya adalah 250.000. Caranya bisa seperti ini, tapi kalau yang mula-mulanya diketahui memang sangat mudah menggunakan percentage atau persentase seperti ini, atau langsung dihitung masing-masing kemudian dikurang-kurangkan, itu sangat mudah. Sekarang kita akan coba yang nomor 3. Di sini seorang petani mempunyai sebidang tanah. Tidak dikasih tahu tanahnya berapa banyak. Setengah dari tanahnya ditanami kedelai. 1/3 dari sisanya ditanami kacang panjang. Dan setengah dari sisanya lagi ditanami buncis. Sisa lahan yang belum terpakai digunakan untuk membangun rumah. Jika yang digunakan untuk membangun rumah 72 meter persegi, maka hitunglah luas yang digunakan untuk menanam kacang panjang dan kedelai. Jadi kalau di soal sebelumnya dikasih tahu mula-mulanya, bisa uang, bisa tanah. Kalau sekarang dikasih tahunya adalah salah satu bagian yang digunakan untuk membangun rumah, bukan keseluruhannya. Maka kita di sini tinggal menuliskan terlebih dahulu. Nah, yang perlu perhatikan begini. Ada kata-kata setengah dari tanahnya, ada 1/3 dari sisanya ya. Jadi itulah mengapa kita perlu menuliskan secara berurutan kejadiannya atau ceritanya seperti apa. Jadi mula-mula dia punya 1 bagian tanah. Setengah dari tanahnya ditanami kedelai. Berarti kedelai ini adalah setengah bagian. Kita kurangkan dulu. Ini sebenarnya dapat sisa yang pertama ya. Itu adalah setengah bagian. Nah, kemudian 1/3 dari sisanya, 1/3 dari sisa yang pertama ini ditanami kacang panjang. Nah, ini tidak boleh 1/3, tapi harus 1/3 dikali setengah. Karena 1/3 dari ini. Berarti inilah 1/6 bagian ya. Kita kurangkan lagi. Ini sisa yang kedua. Setengah dikurangkan 1/6. Setengah dikurang 1/6
Berarti kita punya 3/6 dikurang 1/6, kita punya 2/6 bagian. Dan setengah dari sisanya lagi ditanami buncis. Oh, ternyata buncis itu setengah dari sisa yang ini. Berarti dikali 2/6 atau 1/6 bagian. Ini dikurangi lagi adalah sisa yang ketiga. Ini adalah 1/6 bagian. Ini adalah bagian yang digunakan untuk membangun rumah, yaitu seluas 72 meter persegi. Yang ditanya adalah hitung yang digunakan untuk menanam kedelai dan kacang panjang. Bisa juga ya ditanya luas tanah mula-mula. Nah, untuk mengerjakan soal ini, yang paling mudah itu adalah dari 72 ini kita mau tahu nih mula-mulanya berapa bagian gitu ya. Caranya gimana? Dari 72-nya ini kita bagi dengan ini 1/6. Ini adalah berarti 72 dikali 6 atau 432 meter persegi. Kenapa sih Kak dibagi begini? Sebetulnya ini kebalikannya ya. Jadi kalau kita tahu mula-mulanya, misalnya 100, kemudian kita mau tahu bagian, kita sudah tahu nih, untuk bagian yang rumah itu 1/6. Maka ketika kita mencari luas rumahnya, maka kan 1/6 dikali 100 ya. Ya, dikali dengan si mula-mula. Artinya kalau kita mau cari mula-mulanya, berarti ini pindah ke sini dong. Luas rumahnya dibagi 1/6. Ya, seperti itu. Jadi nanti ini kalau dapat ininya berapa, dikasih tahu 60, ya berarti tinggal 60 dibagi 1/6. Tergantung ininya berapa. Kalau sudah ada mula-mulanya, berarti gampang banget sekarang. Kalau kita mau mencari si kedelai, berarti itu setengah bagian dari mula-mula. Berarti dikali 432 atau 216 meter persegi. Ya. Untuk si kacang panjang, ya berarti tinggal 1/6 bagian dikali 432 atau sama nih 72 meter persegi. Ya, jadi sebenarnya cukup mudah nih untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Yang penting kita susun ke bawah untuk kronologis ceritanya. Biasanya sih dikasih tahu yang paling ujung bawah. Kita cari tahu dulu mula-mulanya berapa, baru kita bisa mencari komponen yang lainnya. Sekarang kita mengerjakan soal yang nomor 4. Ini biasanya soal tentang pekerjaan. Jadi A dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 20 hari. B dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 30 hari. Berapa hari sih pekerjaan tersebut akan diselesaikan jika dikerjakan oleh A dan B bersama-sama? Nah, kalau ketemu soal yang seperti ini bisa keren. Kata kuncinya adalah dalam satu hari A bisa melakukan berapa bagian dari pekerjaan itu. Maksudnya apa Kak? Maksudnya begini, misalnya kakak punya kolam nih, ya. Ini bisa dikerjakan oleh A, contohnya kolam ini ya, bukan pekerjaan yang ini. Kolam A ini bisa dikerjakan A dalam 5 hari. Sekarang berarti dibalik nih, 1 hari, ya A bisa mengerjakan berapa gitu ya. Kalau satu kolam 5 hari, maka secara alamiah harusnya dia bisa menyelesaikan 1/5 nih. Kolamnya ada 5 bagian. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Maka 1 hari A bisa mengerjakan 1/5 pekerjaan. Nah gitu ya, 1 hari A bisa 1/5 pekerjaan ya. Nah sekarang kita kembali ke soal kita. Di sini si A itu bisa dalam 20 hari. Ya. Si B bisa dalam 30 hari. Berarti dalam 1 hari ya, A itu bisa melakukan 1/20 pekerjaan. Si B
itu dalam satu hari bisa 1/30 pekerjaan. Sekarang ditanyanya adalah kalau A dan B bersama-sama, berarti A dan B bersama ya. Maka satu hari A tambah B itu bisa kerja berapa pekerjaan gitu ya. Si A bisa menyelesaikan 1/20 dari kolam ini misalnya. Si B bisa mengerjakan 1/30 dari kolam ini. Maka dalam satu hari mereka itu bisa mengerjakan, ini boleh kita jadikan 60 ya. Samakan penyebut, 20 supaya jadi 60 dikalikan 3. 30 dikalikan 2, maka satunya dikalikan 2. Satu hari mereka bisa 5/60 bagian dari kolamnya, atau 1/12 bagian. Artinya kalau kita bicara tentang kolam ini, dia bisa 12 bagian nih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Artinya ini hari pertama diselesaikan. Hari kedua, hari ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ini kelebihan. Jadi dia dalam satu hari, oh ini nih A sama B kerjain ini. Hari kedua mereka kerjain ini, hari ketiga mereka kerjain ini, sampai semua kolamnya jadi. Nah artinya pekerjaannya itu bisa selesai dalam berapa hari gitu ya. Berarti pekerjaan akan selesai, nah ini dalam, tinggal dibalik nih ya, tinggal ininya dibalik, 12/1 hari ya. Jadi ternyata kalau A dan B itu bisa mengerjakannya dalam 12 hari. Kalau A sendiri 20 hari, kalau B sendiri 30 hari. Jadi yang kita pakai prinsipnya adalah dalam satu hari A bisa mengerjakan berapa bagian dari pekerjaan. Nanti sama seperti keran. Nah, jadi di sini keran A dan keran B dapat mengisi bak dalam waktu 60 menit. Jadi kita punya keran A, kita punya keran B, gitu ya. Kita punya kalau keran A dan keran B menyala. Di keran A belum tahu nih ya, belum tahu nih dalam berapa menit ya. Artinya 1 menit. Nah, kita belum tahu dia berapa bagian dari bak. 1/A bagian misalnya seperti itu. Keran B bisa mengisi dalam waktu 180 menit. Nah, artinya 1 menit dia bisa mengisi 1/180 bagian dari bak. Kalau keran A ditambah B itu bisa mengisi si bak dalam waktu 60 menit. Artinya dia mengisi 1 menit itu adalah 1/60 bagian dari si bak. Nah, 1/60 ini ternyata itu didapat dari bagiannya si B ya, bagiannya si B ditambah bagiannya si A gitu ya. Bagiannya si B itu 1/180, bagiannya si A kita belum tahu, masih dicari. Nah, maka kita bisa dapat nih nanti nih ya. Ini 1/60 dan 1/80 berarti 1/60 dikurang 1/80 sama dengan 1/A. Maka ini 3/180 dikurang 1/180 sama dengan 1/A. Maka kita dapat nih 1/A-nya itu adalah 2/180 ya, atau 1/90. Nah, jadi 1 menit itu A bisa 1/90 bagian dari si bak. Artinya untuk menyelesaikan 1 bak, A perlu waktu, tinggal dibalik nih, 90/1 menit. Ya. Nah, ternyata mudah ya untuk menyelesaikan soal seperti ini. Demikian untuk soal-soal cerita dari pecahan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.
Kalau teman-teman merasa video bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa belajar ya, lewat WhatsApp, lewat Line dibagikan, lewat Instagram juga boleh. Jangan lupa like videonya, subscribe channel LeGuruLes, juga follow Instagramnya LeGuruLes. Terima kasih.